permisi. Baik, selamat pagi. Apa kabar? Oke, silakan ketua kelas pimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada Tuhan. Oke, selamat pagi. Baik. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke. Baik. Apa kabar hari ini? Gimana keadaannya? Sehat? Ada yang kurang enak badan atau gimana? Sehat semua? Oke. Ada yang tidak hadir? Siapa? Oke, baik. Sebelum itu kita cek kehadiran dulu. Aman, Nur Fakih. Ridwan. Oh, Ridwan apa? Alpaka atau izin atau gimana? Budi Ano? Ada Pak. Kalau Dius Dede, Dius mana Dius? Apa keterangannya? Sakit. Dea Septi. Ada Pak. Dian. Ada Pak. Dona. Ada Pak. Erisko. Ada Pak. Febri. Ada Pak. Dandi. Ada Pak. Iksan. Ada Pak. Juli. Khairul. Rago. Lydia. Lola. Cindy. Suryani. Firdaus Pino. Sari. Hadir Pak. Oke. Baik. Ada 2 orang yang tidak hadir. Si Ridwan tidak ada keterangan, berarti Alfa dan si siapa? Dius sakit. Baik. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran biar kita nyaman, coba semuanya lihat ke bawah meja masing-masing, ada kotoran atau sampah, boleh mengambil biar nyaman kita dalam proses pembelajaran. Baik, jika sudah, Bapak izin buka masker ya, biar suaranya jelas. Kalian tetap menjaga jarak. Udah pakai masker semua? Oke, sip. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita hari ini akan mempelajari tentang saraf. Kemarin kan terakhir kita membahas tentang saraf. Ada yang ingat saraf itu apa? Saraf adalah suku agama asal antara golongan. Oke, baik. Jadi saraf itu panjangannya adalah suku, agama, ras, dan golongan. Baik, kita sudah masuk ke permasalahan di dalam keberagaman saraf tersebut, di mana nanti coba Bapak minta tolong 2 orang tempel ini di depan. Siapa? Khairul sama si Budi.
Sudah, terima kasih Khairul, Umi. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang permasalahan dalam keberagaman sara dan bagaimana cara kita mencegah terjadinya perpecahan di dalam sara tersebut. Di sana ada konflik sara dan ada upaya pencegahannya. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui tujuan dari kita mempelajari apa yang ingin kita capai hari ini, yaitu tentang konflik sara dan upaya pencegahannya. Tujuannya yang pertama, kita mengetahui bagaimana apa-apa saja yang menjadi konflik di dalam sara tersebut. Ada 6 konflik. Selanjutnya kita mengetahui bagaimana cara kita mencegah terjadinya perpecahan di dalam sara, baik itu secara individu, secara masyarakat maupun secara pemerintah. Jadi tujuan kita pelajari hal tersebut yaitu yang Bapak sampaikan tadi. Kita mengetahui apa-apa saja konflik dan bagaimana cara kita sebagai orang yang memiliki intelektual untuk bisa menghadapi atau mencegah terjadinya perpecahan di dalam sara tersebut. Oke, langsung saja. Di sini konflik antara suku. Yang pertama, konflik antara suku, yaitu di mana pertentangan antara suku yang satu dengan yang lain. Konflik terjadi karena sikap kesukuan atau kedaerahan yang berlebihan, perbedaan pandangan atau pendapat yang disebabkan oleh adat istiadat budaya yang berbeda. Nah, konflik antara suku ini, misalnya Bapak ambil contoh, dulu pernah kan terjadi, makanya didirikan itu buku perdamaian kan, itu salah satu mungkin contoh konflik antara suku. Nah, seperti itu contohnya. Kira-kira konflik antara suku bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke konflik antar agama. Baik, di mana konflik antar agama itu terjadi pertentangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan paham atau keyakinan. Keyakinan sama halnya dengan kepercayaan, sama juga dengan agama. Atau yang lebih itu sikapnya lebih fanatik. Fanatik itu berlebihan. Jadi fanatik itu berlebihan, dapat menjuruskan intoleransi sehingga bisa menimbulkan terjadinya konflik antar agama. Nah, dari sifat berlebihan itu bisa menimbulkan konflik antar agama. Contohnya kayak gini. Bapak dulu juga sudah sampaikan, banyak sekali pas-pas di Natal kah, Paskah waktu itu ada bom bunuh diri di gereja kan? Mungkin kalian pernah dengar. Ada yang pernah dengar beritanya? Oke, itu salah satu contoh. Selanjutnya salah satu yang lebih menonjol. Contohnya di sini. Misalnya si Khairul misal. Dia agamanya itu Muslim kan? Baik, agamanya Muslim. Selanjutnya, contohnya Khairul ini tidak mau berteman dengan misal Febri yang berbeda agama. Nah, itu terlalu berlebihan. Seharusnya si Khairul sebagai orang yang memahami
atau memiliki intelektual, si Khairul tidak memilih, tidak membedakan adil dengan sama teman, tidak harus berteman dengan yang sama agamanya atau sama keyakinannya. Contohnya seperti itu. Kira-kira konflik antara agama bisa dipahami? Baik, kalau bisa Bapak lanjut. Selanjutnya konflik antara ras. Nah, agamanya di sini tadi di bawah, Bapak. Oke. Selanjutnya konflik antara ras. Oke. Konflik antara ras yaitu terjadi pertentangan antara perselisihan yang disebabkan oleh ras atau keturunan. Nah, kira-kira siapa yang bisa berikan salah satu contoh? Ras itu seperti apa? Atau keturunan? Yuk, jangan takut bersuara. Bapak sudah sampaikan kita orang sosial, jadi harus mengeluarkan pendapat. Tidak ada kata salah. Asalkan pendapat kita itu tidak menyinggung orang lain, tidak merugikan orang lain. Jadi kita bebas berpendapat. Yuk, Sali, kira-kira apa? Salah satu contoh konflik antara ras. Ya. Misalnya konflik antara ras Mongoloid dengan ras Kaukasoid. Ya, benar. Contohnya lebih signifikan di dalam kelas ini. Contohnya seperti ini. Si Bapak ambil contoh, saudara Rango berambut keriting dengan saudara siapa? Dengan yang sebelahnya, Dona. Nah, itu mungkin mereka berdua berbeda ras. Si ini dari timur, si Dona dari apa? Jawa. Nah, itu merupakan salah satu perbedaan ras. Itu contohnya. Kira-kira konflik antara ras bisa dipahami? Nah, contohnya gini, antara si Dona dengan si Lexis, mereka berdua adu mulut bisa. Nah, itu salah satu contoh konflik antara ras. Misal si Lexis Rango ini membangga-banggakan bangga-banggakan yang ada di timur. Selanjutnya yang ini membangga-banggakan yang ada di Jawa. Nah, sehingga terjadilah perselisihan. Jadi timbullah konflik antara ras. Kira-kira bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Kalau bisa dipahami, kita lanjut ke konflik antara golongan. Nah, konflik antara golongan ini selanjutnya konflik antara golongan, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kelompok golongan, misalnya perbedaan profesi atau pekerjaan. Nah, itu contohnya seperti apa? Itu udah konflik antara golongan, banyak sekali golongan-golongan. Atau kita ambil salah satu contoh, misalnya misal kelas ini sudah terbagi di dalam beberapa kelompok. Nah, yuk berikan salah satu contoh di mana konflik antar golongan. Salah satu contohnya, coba Vino. Yuk berpendapat, tidak apa-apa. Seperti Bapak sampaikan tadi, jangan pernah takut salah. Yuk, konflik antara golongan. Ayo, tidak apa-apa. Tidak ada yang marah kalau pendapatmu salah. Ayo coba Budi, ada pendapatnya gimana? Contoh pendapat antara konflik antar golongan. Coba ketua kelas, Dea. Konflik antar golongan, antar kelompok itu sama. Golongan dengan kelompok itu sama. Yuk. Ayo sampaikan pendapatmu, tidak apa-apa. Bapak tidak marah karena kita tidak berpendapat salah. Yuk. Nah, benar.
Selanjutnya ada lagi salah satu contoh. Lola mau memberikan pendapat. Konflik antar golongan. Baik, benar yang dikatakan oleh dia, yaitu salah satunya apa tadi? Persaingan antara kelompok. Nah, misalnya begini, tidak usah kita ambil jauh-jauh di dalam kelas ini. Misal bapak bagi kelompok 1, 2, 3. Nah, kalian pasti bersaing di dalam kelompok itu kan? Nah, timbullah misal si ini Khairul dengan Septi beradu pendapat. Terus selanjutnya sebelahnya juga kayak gitu dengan si Lydia. Nah, itu konflik antar golongan. Lebih contohnya begini. Nah, di sini ada beberapa, kalau tidak salah Bapak, ada beberapa golongan. Ada apa nih? Ansor kan? Ansor ada kan? Kalau tidak salah Bapak ada Ansor. Nah, itu merupakan salah satu golongan atau salah satu kelompok. Nah, kira-kira bisa dipahami konflik antara golongan ini? Golongan atau kelompok. Intinya konflik yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Nah, simpelnya seperti itu. Konflik bisa terjadi karena adanya perselisihan. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, konflik ideologi, yaitu pertentangan dalam masyarakat akibat perbedaan ideologi. Contohnya pemberontakan PKI. Kan itu pemberontakan G30 SPKI yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Pemberontakan D1TI yang ingin menggantikan ideologi Pancasila. Nah, sudah sering Bapak sampaikan, siapa yang berani menggantikan Pancasila? Tidak ada kan? Kenapa? Pancasila itu apa? Dasar, oke, dasar negara kan? Tidak ada yang berani menggantikan dasar negara. Oke, jadi konflik ideologi itu yaitu ingin menggantikan, contohnya apa? Di sini ini contohnya ingin menggantikan Pancasila. Misalnya sila yang pertama ingin diubah menjadi apa? Nah, itu salah satu contoh konflik ideologi. Ideologi itu seperti pendapat. Nah, misal pendapat si Febri dengan si Dona. Nah, seperti itu. Kira-kira bisa dipahami lebih lanjut? Ada yang mau memberikan contoh? Ayo. Memberikan contoh konflik ideologi. Kira-kira paham? Kalau paham kita lanjut ke konflik politik. Ideologinya go. Oke. Sudah paham? Oke, jangan kalian paham-paham saja. Nanti Bapak tanya terdiam. Pokoknya kalau Bapak tanya harus menjawab. Tidak ada alasan tidak menjawab karena Bapak harap kalian semuanya yang di sini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran dan sudah siap untuk mendengar apa yang Bapak sampaikan. Jadi jangan sampai kalian pulang dari sini apa yang Bapak sampaikan itu mantul dari telinganya, bukan masuk. Kalau masuk mungkin masih ada yang nyangkut, masuk dari yang kiri keluar kanan, itu masih ada sedikit mungkin yang nyangkut. Jangan sampai mantul. Oke? Oke, selanjutnya konflik politik, yaitu pertentangan yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau perumusan kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak. Jadi konflik politik ini dia lebih kepada pemerintahan. Oke, coba salah satu berikan contoh sebelum Bapak tunjuk lagi.
Tidak apa-apa. Ayo, berpendapat. Kita bukan kayak orang matematika, bukan kayak orang fisika yang memang harus benar. Yuk, sini. Konflik politik. Contohnya apa? Nah, ya. Misalnya pemilihan kepala desa. Terus selanjutnya Lydia ingin berpendapat? Ayo, konflik politik. Atau yang sebelahnya Jayani. Bapak berhasil di kelas, rata-rata di kelas Bapak sudah mengenal nama kalian. Makanya pas absen tadi Bapak panggil dengan nama panggilannya, dengan nama lengkap. Jadi rata-rata Bapak sudah kenal kalian. Oke, coba saudara ini bisa konflik politik. Contohnya seperti apa? Pernah dengar kudeta-kudeta? Kudeta. Mungkin kalau kalian rajin buka YouTube ataupun apa, ataupun Google, kalian sering baca kudeta yang terjadi di Partai Demokrat. Nah, itu salah satu contoh konflik politik yang dalam lingkupnya besar ke arah pemerintahan. Dan dalam lingkup yang kecil itu, salah satu contohnya seperti yang dijelaskan oleh siapa tadi yang disebut pemilihan kepala desa, Sudi. Ya. Nah, pertentangan. Gimana misalnya begini. Misal si Budi mencalonkan diri sebagai kepala desa. Budi orang mana? Gugung. Nah, dia menggantikan kepala desa Gugung. Misal si Kairul Gugung juga kan. Nah, kedua ini sama-sama ini mencalonkan diri menggantikan kepala desa. Nah, terjadilah politik di situ. Terjadilah persaingan. Persaingan merebutkan kursi kepala desa. Terjadilah mungkin pendapat-pendapat yang berbeda untuk ingin memajukan desa Gugung, contohnya seperti itu. Jadi contoh konflik politik itu seperti itu. Kira-kira bisa dipahami atau ada yang ingin menambahkan lagi? Itu lebih baik. Yuk. Oke, kalau sudah kita lanjut ke upaya pencegahan. Nah, seperti yang tujuan pembelajaran tadi. Ada terjadinya masalah, kita sebagai orang berintelektual harus bisa menyelesaikan atau mencegah, paling tidak mencegah. Bisa mencegah terjadinya konflik antara suku, agama, ras, dan golongan. Itu syarat. Oke, coba salah satu bisa dibaca itu. Bisa enggak? Kalau enggak, coba salah satu ke depan. Baca sebagai individu kalian harus ngapain? Harus berlaku apa? Sebagai individu untuk mencegah terjadinya konflik antara sara. Ayo, sebagai individu tuh tahu kan individu diri sendiri. Coba belum. Ayo. Febri coba. Maju dah. Bacakan itu. Bacakan dengan suara yang nyaring biar teman-teman yang dengar. Ayo. Bacakan dari 1 sampai 4. Yuk. Sebagai individu, apa yang harus dilakukan? Upaya pencegahan secara individu. 1. Berkata yang sopan dan santun, tidak menyinggung perasaan orang lain. 2. Menghormati pendapat orang lain dan tidak melaksanakan kehendak pada orang lain. 3. Bersifat terbuka untuk menerima masukan orang lain. 4. Mengutamakan kepentingan bersama dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Oke, tetap berdiri itu. Baca yang nomor 1. Apa? Berkata yang
santun, tidak menyinggung perkataan orang lain, Berkata yang sopan santun dan tidak menyinggung perkataan. tidak menyinggung perkataan orang lain. Coba berikan contohnya. Coba berikan contoh. Sari. Contoh. Berkata yang sopan, tidak menyinggung orang lain. Misal sedang menyampaikan pendapat melakukan musyawarah, itu perkataan dan cara menyampaikan pendapatnya dengan kalimat dan kata yang sopan. Ya, baik, benar. Ada yang ingin menambahkan lagi? Selanjutnya, poin yang kedua, bacaan nyaring. Menghormati pendapat orang lain dan tidak merendahkan kehendak orang lain. Menghormati pendapat orang lain. Jadi, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita berpendapat boleh. Berpendapat apa yang ada di pikiran kita, keluarkan pendapat itu. Selagi pendapat itu tidak merugikan orang lain dan tidak menyinggung perasaan orang. Jadi kita bebas dalam berpendapat. Dan hargai juga pendapat orang lain jika pendapat kita belum dihargai. Jadi maka Bapak selalu tekankan di setiap kelas, tolong hargai itu adalah attitude paling penting. Menghargai satu sama lain. Baik, poin yang ketiga. Bersifat terbuka untuk menerima masukan orang lain. Ya, bersifat terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Nah, ini salah satu. Misal, saya kasih contoh. Khairul dengan Budi yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa tadi. Contohnya seperti itu. Nah, mereka berdua ini harus mendapatkan kritik yang banyak dari masyarakat. Kalau mereka dua ingin menjadi pemimpin yang sukses, karena seorang pemimpin itu harus memerlukan kritikan dari masyarakat biar maju. Contohnya si Khairul ini gini. Nah, harus dikatakan apa kelebihan dan kekurangan yang ada di Khairul. Begitu juga di Budi. Nah, kalian itu harus terbuka untuk menerima pendapat orang lain, karena itu untuk kemajuan kalian juga. Oke, selanjutnya poin yang keempat. Mengutamakan kepentingan bersama dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, mengutamakan kepentingan bersama. Apalagi, Bapak ambil contoh lagi dalam kepemimpinan, harus mementingkan kepentingan bersama daripada diri sendiri. Tapi kebanyakan pemimpin-pemimpin sekarang lebih mengutamakan kantongnya sendiri atau kantongnya. Nah, jadi sebagai orang yang penerus generasi muda, kalian sudah mempelajari ini, harus bisa menyadari bagaimana kalian harus jika menjadi seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan bersama. Kalian juga merasakan kan? Nah, oke, silakan duduk. Terima kasih, Febri. Oke, selanjutnya upaya masyarakat. Nah, upaya masyarakat tadi upaya diri sendiri. Sekarang upaya kalian sebagai masyarakat. Kalian kan hidup di dalam masyarakat. Oke, salah satu tadi laki-laki, sekarang perempuan. Coba satu orang. Coba Sari mau maju. Bacakan. Upaya masyarakat. Pertama, tidak mengagung-agungkan budaya tertentu yang berdampak pada pelecehan budaya lain dan adanya perpecahan. Tidak mengagung-agungkan budaya tertentu yang berdampak pada perpecahan budaya lain. Nah, seperti yang Bapak sampaikan kepada Alexis dan Dona. Tadi mereka berdua Bapak contohkan antara ras, sekarang antara budaya. Misal budaya si Alexis Rango ini dia bangga-banggakan, budaya saya gini. Terus
terus si nama budaya saya gini. Nah, tidak boleh mengagung-agungkan, harus saling menghargai budaya satu sama lain. Di mana di dalam setiap budaya itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya sudah Bapak sampaikan dulu. Misal, orang Dayak bisa menari apa kemarin? Bisa menari Jawa. Contohnya orang Jawa juga bisa menari Dayak. Nah, contohnya seperti itu. Alangkah baiknya jika seperti itu. Kira-kira bisa dipahami, tidak boleh meninggi-ninggikan budayanya. Budaya saya ini lebih tinggi daripada budayanya si dia. Nah, contohnya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut. 2. Hormati budaya orang lain tanpa meninggalkan budaya sendiri. Nah, hormati budaya orang lain tanpa meninggalkan budaya sendiri. Contohnya seperti apa? Ayo. Contohnya seperti apa? Menghormati budaya orang lain. Misal, contohnya budaya kamu sama siapa? Ini yang berbeda, misal sama si Dian. Nah, contohnya seperti apa? Yuk, keluarkan pendapatmu. Apa yang dalam pikiranmu itu keluarkan. Sedikit pun tidak apa-apa. Ayo. Baca lagi tadi, biar dia paham. Ayo. Hormati budaya orang lain tanpa meninggalkan budaya sendiri. Nah, menghormati budaya orang lain. Misal, menghormati budaya Dian tanpa meninggalkan budaya kami. Ayo, contohnya apa? Ini Bapak bersuara. Sehingga Bapak sudah bersuara sekarang. Nanti kalau sudah Bapak tanya, kalau tidak bersuara, tahu sendiri. Misalkan dia sedang sembahyang, kita menghargainya. Ya benar. Nah seperti itu. Berpendapat itu tidak harus. Yang penting mengarah ke situ, tidak menyinggung. Oke, ada lagi. Ero, diam-diam. Yuk. Misal, budayamu apa? Terus kamu harus menghargai budaya siapa dan tidak meninggalkan budayamu itu. Budaya apa misal yang ada di tempatmu? Nah, kamu bandingkan dengan siapa? Misal dengan Pino. Berbeda budaya kalian dengan Pino? Beda? Beda. Nah, contohnya seperti itu. Menghormati budaya Pino tanpa meninggalkan budaya kamu. Oke? Kira-kira bisa dipahami kata-kata itu? Oke, selanjutnya yang ketiga. 3. Melestarikan budaya lokal demi tetap utuhnya budaya nasional. Nah, yuk, siapa yang ingin berpendapat? Melestarikan budaya lokal. Lokal itu tahu? Lokal itu tahu? Lokal. Pernah dengar? Lokal. Nah, lokal di sini. Oke. Bisa melestarikan budaya lokal. Nah, contohnya gini. Di sini budayanya apa? Misal, kalau Bapak lihat, karena saking banyaknya acara-acara, jadi budayanya yang jai-jai itu, apa tuh? Ada kan? Timur, orang Timur kan? Yang jai, apa namanya? Yang joget tuh? Ada kan? Yang apa namanya? Jai kan? Ya, orang Timur, ya kan? Ada kan? Nah, itu salah satu budaya lokal. Misal, budaya lokal di sini. Nah, itu harus dilestarikan. Begitu juga budaya-budaya yang lain. Oke, yang poin yang keempat. 4. Saling mendukung dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Nah, saling mendukung. Sebagai masyarakat yang hidup sosial, berkehidupan sosial, kalian harus saling mendukung. Misal, satu contoh, Pak, ambilkan contoh tadi.
berjai. Nah, janganlah misal si Khairul ini ngolok-ngolok, jai itu apa, begini. Boleh kayak gitu. Seharusnya Khairul juga harus lebih baiknya, Khairul juga harus belajar bagaimana cara jai. Nah, itu yang lebih baiknya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih Sari, silakan duduk. Oke, upaya yang selanjutnya yaitu upaya pemerintah. Dona, ngomong. Dona ngomong sendiri. Di depan. Baca. Ya. Dona, mohon maaf. Dona sama Budi ini hampir sama. Benar kan? Ya, benar kan? Makanya Bapak juga salah. Pantasan dia disebut tadi tidak maju. Sekarang Budi. Kalau Budi Bapak ingat kemarin, Bapak ingat si busi motor. Ya. Karena dia ke sekolah bawa busi. Upaya pemerintah. Oke. Upaya pemerintah. 1. Menciptakan pemerintah yang bersih dari segala jenis kecurangan. Apa? Ulang lagi. Nyaring. Ayo sebagai laki-laki harus nyaring. Menciptakan pemerintah yang bersih dari segala jenis kecurangan. Nah, contohnya apa? Aman. Contohnya apa, Pak? Sudah Bapak sampaikan contoh tadi. Nah, yuk. Menciptakan pemerintah yang bersih dari segala jenis kecurangan. Segala jenis kecurangan. Oke. Sekarang Bapak yang sampaikan. Jadi maksudnya menciptakan pemerintah yang bersih dari segala jenis kekurangan. Seperti yang tadi. Tahu, negara kita adalah negara apa? Ya, negara kita adalah negara berkembang. Karena kalian membawa saya dari situ, oke, saya sampaikan negara kita negara berkembang. Sebenarnya negara kita adalah terkenal dengan budaya pemerintahannya yang korupsi. Korupsi. Nah, timbulnya korupsi itu adalah adanya sebuah kesempatan. Mengapa orang bisa korupsi? Coba, mengapa orang bisa korupsi? Kecurangan itu adalah salah satu bahasa halusnya korupsi. Kecurangan di dalam pemerintah, dalam memimpin. Ayo. Kecurangan yang pertama, misalnya seperti ini. Di saat pemilihan umum, misal. Nah, coba tadi ini orang sogok. Nah, salah satunya itu sogok. Dan Bapak perlu sampaikan di sini sebagai orang yang nantinya, misal kalian sudah boleh memilih. Bapak sudah sampaikan di sini, di sini. Jangan memilih orang yang memberikan uang. Yang memberikan uang dengan janji banyak. Kenapa? Karena dia mikir, misal begini, misal si Khairul, misal dia mencalonkan diri sebagai kepala desa, dia nyogoklah semua rakyat tuh, masyarakat, dia kasih satu juta. Nah, di gulung itu ada berapa orang? Misal dia rugi berapa? Dia rugi 100 juta, misal. Bukan rugi, dia harus mengeluarkan 100 juta untuk menyogok setiap masyarakat 1 juta. Saya rasa tidak hanya 100 juta, karena banyak juga menunggu. Contohnya seperti itu. Nah, Khairul dengarkan. Nah, setelah itu, setelah dia terpilih menjadi kepala desa,
Dia tidak memikirkan pembangunan. Dia memikirkan apa? Uang saya sudah keluar 100 juta. Bagaimana cara saya mengembalikan itu? Jadi dia korupsi. Nah, itu salah satu contoh. Tidak boleh memilih orang yang memberikan uang. Pilihlah seorang pemimpin dari hati nurani yang kira-kira bagaimana dia bisa memajukan desa tersebut. Nah, contohnya seperti itu. Menciptakan pemerintah yang bersih dari segala kekurangan. Contohnya nyogok itu tidak boleh. Yuk, selanjutnya poin yang kedua. Dua, cepat tanggap dan setiap permasalahan di masyarakat. Nah, sebagai pemerintah, sebagai orang yang dipercaya di masyarakat, kita harus cepat dan tanggap dalam setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya apa? Misal, contohnya yang ada di masyarakat. Yuk, Landi, kita bersuara, ujung-ujung, yuk. Contoh Anda ini menjadi kaum desa mungkin. Nah, Anda harus tanggap, selalu tanggap jika ada terjadinya permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Contohnya apa? Oke, Bapak ambil contoh yang sederhana. Misal jadi apa? Jadi ansip lah. Ansip itu merupakan kaurnya desa juga karena membantu di desa. Nah, sebagai itu Anda harus tanggap jika ada permasalahan atau misal contohnya ada keributan. Misal Vino dengan Lexus bertengkar. Anda sebagai hansipnya harus cepat dan tanggap. Itu contoh sederhananya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Kalau bisa dipahami, kita lanjut. Yang ketiga, Memfasilitas penyelesaian konflik di masyarakat secara adil. oke. Sebagai pemerintah, siapa lagi kalau bukan pemerintah yang memfasilitasi? Tidak ada lagi kan yang memfasilitasi sebagai pemerintah. Yuk. Oke, lanjut. 4. Meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan tradisi. Meningkatkan usaha pembinaan dan pemeliharaan tradisi. Nah, sudah Bapak sampaikan tadi, tradisi itu 11-12 dengan budaya. Tradisi itu merupakan kebiasaan, budaya juga merupakan kebiasaan. Oke, bisa dipahami? Tradisi dengan budaya itu 11-12 sama-sama merupakan kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Bisa tradisi orang Timur, setiap ada acara dai-dai. Nah, itu salah satu tradisinya. Nah, itu kan merupakan kebiasaan. Begitu juga saya Bapak sebutkan tadi, budaya. Nah, selanjutnya 5. Menanggulangi pengaruh budaya asing yang negatif. Yuk, menanggulangi pengaruh budaya asing yang negatif. Budaya asing. Yuk, ini Bapak saya yang cewek-ceweknya yang kebanyakan ingin terpengaruh oleh budaya asing, yaitu si K-pop lah, apalah tuh, si Korea, nah opa-opa, ya itu merupakan budaya asing. Mungkin dulu banyak yang anak-anak dulu bisa hari ini itu, sekarang lebih ke arahnya TikTok. Nah, ini yang cewek yang suka, yang perempuan yang suka dengan TikTok. Oke. Jadi masuknya budaya asing juga kita harus mengikuti. Tidak salah kalau kita mengikuti perkembangan zaman.
Tetapi ada tetapinya. Jangan sampai kita juga meninggalkan budaya atau tradisi kita. Di sini bisa main TikTok, tapi jangan sampai di sini misal tidak bisa nari. Nah, maksudnya seperti itu. Yang salah kita harus mengikuti perkembangan zaman. Oke, bisa dipahami? Ada lagi? Oke, silakan duduk. Budi sama Dona, saya benar-benar kayak apa? Mirip. Oke. Bapak kasih kalian kesempatan untuk bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua yang Bapak sampaikan? Oke, Bapak tanya sekali lagi. Ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak bagikan ini. Sekarang Bapak yang bertanya. Ini. Ayo, ada yang ingin bertanya? Ayo. Bagus. Bagaimana cara salah satunya konflik antara agama yang sering terjadi di Indonesia? Bagaimana cara salah satunya konflik antara agama yang sering terjadi di Indonesia? Oke, bagaimana salah satu konflik yang terjadi agama? Ini konflik agama. Oke, Bapak sampaikan beberapa. Oke, sesudah di sini lah. Sesudah Bapak berada di tempat belajar ini, ada mungkin kalian yang dari Timpuna. Nah, sempat kan terjadi itu antara agama yang membakar gereja ke masjid. Masjid kan? Masjid ke gereja. Nah, kalau sepengetahuan Bapak itu masjid. Nah, kenapa konflik tersebut bisa terjadi? Itu permasalahannya. Mengapa konflik itu bisa terjadi? Karena saya mendengar isu karena salah satunya teman Bapak, mungkin kalian juga kenal, yaitu Pak Sofian. Dia juga merupakan orang di sana, orang Timpuna. Jadi dia sepertinya tahu persis bagaimana kejadian tersebut. Salah satunya adalah yang Bapak sebutkan tadi, terlalu fanatik. Salah satu ada terjadinya salah satu fanatik. Dia ada cerita ke Bapak begini. Ada salah satu itu, mohon maaf, di sini yang Muslim, misalnya, tapi yang Muslim ini banyak. Terus itu kan di tempat Bapak itu juga ada orang Muslim, si Ibu Lisa. Nah, dia juga menyampaikan Muslim ini banyak macamnya juga. Nah, terus yang disampaikan oleh Pak Sofian itu terlalu fanatik. Misalnya contohnya begini, dia kasih contohnya anak, misal si Febri, contohnya udah punya anak. Si Febri ini agamanya Muslim yang tadi itu, yang ada di Timpuna. Si Febri udah punya anak. Terus di sini ini orang penduduk asli, orang Dayak, memegang anaknya si siapa? Febri. Nah, habis itu anak Febri itu setelah dipegang ini memang harus dimandikan lagi. Terlalu fanatiknya. Mungkin dari situ timbullah konflik. Mengapa si Febri ini terlalu fanatik begitu? Jadi mungkin si Cindy juga tidak enak kan? Dan mungkin kita pernah merasakan juga kan, memegang anak orang terus anak itu kita serahkan, memang mengapa harus fanatik itu? Fanatik itu sudah tahu kan tadi apa? Berlebihan, sesuatu yang berlebihan. Nah, oke. Bapak akan membagikan pertanyaan setiap. Nah, ini kelompok dua orang. Oke, bagikan ke belakang.
Oke, sip. Tolong bukunya ditutup, tidak apa-apa. Bukunya ditutup, keluarkan pendapat kita. Ini buat Bapak menilai sejauh mana yang masuk keluar, yang masuk atau yang mantul dari telinga kalian yang telah Bapak sampaikan. Oke. Udah? Oke, sip. Oke, di situ sebutkan faktor-faktor penyebab konflik. Sudah disampaikan tadi, faktor-faktor penyebabnya apa? Bagaimana upaya pencegahan konflik? Sebutkan 3 contoh dampak negatif dari adanya konflik SARA, suku, agama, ras, dan golongan. Nah, berikan contoh konflik antar golongan. Selanjutnya antar golongan yang tadi kan. Yang kelima, berikan contoh konflik antar agama. Oke. Sekarang boleh kalian kerjakan diskusi dengan teman sebelahnya. Oke. Kerjakan sekarang. Ya, dituliskan di buku. Tulis nama. Misal di sini. Kalian lihat ke depan. Nama Khairul dan siapa? Aman. Oke, tulis Khairul dan Aman. Oke, waktunya berapa menit kira-kira? 2 menit 1 soal cukup? Terlalu banyak lah. Terlalu mudah soalnya. Karena itu untuk menguji seberapa masuknya. Yo, 1 menit 1 soal berarti 5 menit. Yo, sama apa? Kalian harus belajar beradaptasi dengan situasi menghadapi waktu. Yang satu memikirkan pertanyaan yang nomor 1. Yang selanjutnya memikirkan, yuk belajar bagaimana bisa beradaptasi dengan kelompok. Sudah tidak. Yuk, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Yang satu memikirkan nomor 1, yang satunya memikirkan nomor 2, begitu juga selanjutnya. Maka terjalinlah hubungan antara kelompok. Buktikan. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Mas sudah belajar beradaptasi dengan waktu. Karena begini, kalian sudah kelas 3, pasti ujiannya mungkin menggunakan komputer. Jadi kalian itu harus berhadapan dengan waktu.
waktunya sudah habis. Nah, kalau sudah mau waktunya sudah habis. Sudah. Tidak ada yang perlu pendapat lagi. Sudah. Apapun itu hasilnya, itu adalah kerja kelompok kalian. Apapun itu hasilnya, segitulah kemampuan kelompok kalian. Oke? Nah, sepertinya karena waktu tidak banyak, sehingga kita tidak bisa memutar ini karena sudah mau istirahat. Jadi ini mungkin salah satu contoh video agama, konflik antara agama. Nah, ini adalah salah satu sudah Bapak jelaskan tadi. Karena waktu kita tidak, ya sudah. Isi tidak 5 menit. Mau lanjut atau gimana? Lanjut. Oke, ada sebentar. Ini baru 5 menit. Ini akan berapa? Berapa cerita, oke? Kalau 1, 2, 3. Pancasila, akulah pendukungmu. Yuk. Ayo proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, beriman di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo antara kalian berdua berarti karena bersuara mengambil kepentingan. Sekarang Sweet, dia lagi yang lain lihat rasa dulu karena pertengahannya. Oke, jadi kita lupakan salah yang keempat, adil salah yang kelima. Jadi terapkan itu. Sweet. Bahasanya sweet. Supaya itu jawab. Ayo, sekali. Satu kali. Ayo, 2, 3. Karena dia yang kalah, dia yang menimbulkan. Oke. Dia, Bapak tidak menanyakan pertanyaan ini. Bapak minta dia simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Apa yang menurut dia? Ayo, sampaikan. Ya, selanjutnya apa lagi? Ayo, lagi. Kesimpulan apa yang kamu terima? Ayo. Contoh-contohnya itu boleh ditambahkan. Contoh konflik antara agama. Gimana? Ya. Suryani, karena kena sedikit, tambahkan dari sekian, tambahkan sedikit. Apa yang tersampaikan di benak terhadap pelajaran kita pada hari ini? Yuk, sampaikan. Yuk, kalau mau cepat istirahat, ayo sampaikan kesimpulannya. Suryani, kau sampaikan pendapatmu. Ya, apa lagi? Ada enggak? Ada lagi enggak? Dah. Oke.
Baik, kalau sudah silakan duduk. Jadi, Bapak simpulkan dari Bapak. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kita mempelajari konflik-konflik yang ada di kehidupan kita. Ada banyak, ada 6 konflik. Selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai orang yang sudah mempelajari, sebagai orang yang generasi penerus bangsa, sebagai orang yang memiliki attitude intelektual, kita harus apa? Harus bisa memahami, harus bisa mengetahui bagaimana upaya kita untuk mencegah terjadinya perpecahan antara sara, yaitu suku, agama, ras, dan golongan. Baik, itu kesimpulan dari Bapak. Di mana upayanya tadi ada 3, upaya individu, masyarakat, dan pemerintah. Jadi 3 yang campur di situ. Diri kalian, masyarakat, kalian sebagai masyarakat, selanjutnya pemerintah. Oke, Bapak rasa cukup sekian untuk kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk kalian dan sudah menghargai apa yang Bapak sampaikan. Bapak harap apa yang Bapak sampaikan tidak hanya mantul, paling tidak masuk telinga kiri, keluar ke kiri kanan. Oke, paling tidak adalah tai-tainya yang Oke, baik. Saya rasa cukup sampai sekian. Untuk menutup doa, silakan dipimpin oleh ketua kelas lagi.